Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alam Sa'adan. NIM saya 11220240000082. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan tugas UAS, yaitu kritik terjemahan hadis tentang larangan berjalan dengan satu sandal berdasarkan teori kualitas terjemahan Nababan dan proses terjemahan Badket. Latar belakang yaitu yang pertama, terjemahan hadis memerlukan ketelitian tinggi karena mempengaruhi pemahaman ajaran Nabi. Kedua, hadis larangan berjalan dengan satu sandal memiliki pesan etis yang harus diterjemahkan secara akurat. Yang ketiga, beberapa terjemahan masih kurang tepat dari segi diksi, struktur, dan kesepakatan makna, sehingga perlu dilakukan kritik terjemahan. Nah, lanjut, ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana kualitas terjemahan hadis larangan memakai satu sandal? Kedua, apa saja kelemahan dari aspek diksi, struktur, dan kesepakatan makna? Ketiga, bagaimana penyusunan terjemahan yang lebih tepat dan diterima? Adapun tujuan penelitian, yang pertama, melihat kualitas terjemahan hadis menggunakan teori Nababan. Dua, mengidentifikasi kesalahan linguistik dalam terjemahan. Ketiga, memberikan usulan terjemahan yang lebih akurat dan alami. Lanjut, kajian teori. Kita memakai teori Nababan, yaitu yang pertama keakuratan, kesesuaian makna tanpa penambahan atau pengurangan. Kedua, keberterimaan, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, ada keterbacaan, kemudahan pembaca memahami teks. Adapun juga teori Baghdad. Yang pertama itu tuning, memahami konteks dengan makna teks sumber. Kedua, analisis, menganalisis struktur dan unsur makna. Ada ketiga, ada transfer, memindahkan pesan ke bahasa sasaran. Keempat, ada restructuring, menyusun ulang agar sesuai gaya bahasa target. Nah, lanjut, teks dan terjemahan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yun'ilnuha jami'a aw liya'la'nuhuma jami'a. Nah, terjemahan yang dikaji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berjalan memakai satu sandal saja, tetapi hendaknya dia memakai sandal kedua-duanya atau dia melepas kedua-duanya. Lanjut pada teks analisis. Analisis teks berdasarkan teori Nababan. Yang pertama itu ada keakuratan. Secara mana terjemahan sudah tepat menjelaskan larangan Nabi dan perintah untuk memakai atau melepas sandal secara berpasangan. Namun perasa satu sandal saja mengandung tambahan kata saja yang tidak terdapat dalam teks Arab. Tambahan ini tidak mengubah makna secara signifikan, tetapi menjadi unsur yang tidak setia pada teks sumber. Kedua, ada keberterimaan. Struktur kalimat sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan ungkapan seperti hendaknya ia memakai sudah lazim dalam terjemahan hadis. Namun penggunaan kata kedua-duanya membuat kalimat terasa berat dan kurang elegan. Ketiga, keterbacaan. Teks mudah dipahami secara umum, kalimat tidak terlalu panjang dan jelas. Meski begitu, redaksi dapat diringkas agar lebih efektif dan alami. Lanjut, analisis teks berdasarkan teori Badket. Yang pertama itu ada tuning. Para jemaat telah memahami konteks hadis, yaitu larangan berpenampilan tidak seimbang dan anjuran menjaga adab serta etika. Yang kedua ada analisis struktur kalimat. Alat analisis dengan baik hanya adanya larangan, la yamshi, dan perintah. Yang ketiga ada transfer, makna dipindahkan ke bahasa sasaran dengan cukup lengkap. Keempat, restructuring. Pada tahap ini terlihat kelemahan. Terjemahan masih terlalu dekat dengan struktur bahasa Arab, redaksinya kurang variatif dan kurang alami. Nah, di sini pun ada usulan revisi terjemahan. Rasulullah SAW bersabda,
Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan memakai satu sandal. Hendaklah ia memakai keduanya sekaligus atau melepaskan keduanya sekaligus. Nah, revisi ini mengurangi pengulangan yang tidak perlu dan memperbaiki keluasan bahasa. Nah, lanjut yaitu terakhir kesimpulan. Terjemahan hadis secara umum sudah baik, tetapi masih memiliki kekurangan pada aspek stika dan efisiensi kalimat. Teori Nababan membantu menilai akurasi, keberterimaan, dan keterbacaan terjemahan secara objektif. Sementara itu, teori Baghdad memberikan gambaran proses penerjemahan dan menunjukkan bahwa kelemahan terjadi pada tahap restrukturisasi. Usaha revisi menghasilkan terjemahan yang tetap setia pada makna teks Arab, tetapi lebih alami, komunikatif, dan mudah dibaca. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.